Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai talkbook meeting kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya, rekan-rekan semuanya, Bapak-Bapak semuanya. Santi belum join ya. Pada kesempatan pagi hari ini di hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, menjadi hari kerja penghujung tahun 2020, besok kita cuti dan lanjut libur tahun baru. Nah, kita terus berdoa, bermunajat pada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala berikan kesehatan selalu kepada kita semuanya di saat wabah pandemik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan selalu oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita buka dulu pertemuan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan semuanya, seperti yang kemarin saya sampaikan di WA Group, saya pengen meeting pagi hari ini sedikit rileks gitu kan. Sudah mau di ujung tahun, kita diskusi santai saja. Cuman harapannya saya walaupun santai bisa ada sesuatu yang baik buat Project Management Division, terutama buat kebersamaan kita di PMD, baik di bawahnya ada teman-teman di Project Manager Group, ada di PPC, ada di Risk and Contract Management, sebagai satu kesatuan di divisi Project Management. Sehingga pagi hari ini monggo teman-teman mungkin sharing-sharing atau ceritalah 1 tahun membersamai PMD itu lika-likunya seperti apa, pahit manisnya kayak apa, mau cerita pahitnya juga boleh, manisnya juga boleh gitu kan ya. Soalnya kalau manis terus nanti jadi nggak bagus juga, kalau pahit semua juga nggak enak gitu. Jadi dikombinasi aja cerita pahit atau manisnya. Goalnya sekali lagi bukan untuk menjelekkan gitu kan ya, goalnya bukan untuk mencemooh, bukan, tetapi goalnya adalah ya anggap saja ini rumah kita bersama, Management Division. Kalau ada kurang atau lebihnya ya mari kita beneri bareng, sehingga nanti dari unek-unek yang teman-teman sampaikan, si baik ataupun kurangnya Project Management Division ada usulan perbaikan mungkin ya, kira-kira 2021 ini mau seperti apa. Secara khusus sebetulnya saya pengen lebih ke arah kebersamaan kita. Kalau project segala macam ada masalah, insya Allah bisa kita atasi selama kita bisa kompak bersama ya. Tetapi kalau sudah kita hubungan kita kurang cair gitu ya, aku dengan teman, jadinya masalah yang ringan di project sekalipun akan jadi berat, karena kita merasa seolah-olah sendirian di PMD, padahal kita merupakan satu kesatuan. Sehingga artinya unek-unek ataupun urun rembuk yang mau disampaikan harapannya ke arah sana. Jadi apa yang menurut kita baik di 2021 mari kita bicarakan. Usulan monggo aja, dan usulan kan bisa kita tampung dulu, ini harus kita putuskan. Nanti kalau yang baik dan memungkinkan ya, kadang-kadang baik tapi nggak memungkinkan dijalankan ya mungkin kita skip, tapi kalau memungkinkan nanti kita coba komitmen dijalankan di 2021. Begitu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya monggo dari siapa dulu nih? Pak Suti mungkin ada usulan. Koordinator dulu. Oke dong, kasih kesempatan. Gimana ya? Pak Yaya juga nggak ada? Pak Yaya? Yaya juga nggak ada. Selama 2020 ini saya memang nggak punya catatan khusus ya. Kalau yang muda-muda biasanya punya diary, catatan harian kegiatan, sampai keluar masuk kamar mandi pun kadang dicatat juga. Tapi saya nggak punya untuk catatan. Tapi selama 2020 ini milestone kita sebagai Project Management Division, yang dimana divisi juga belum berapa lama ya, baru 2 tahunan ya mungkin. Karena sebelumnya kan nggak ada divisi Project Management. Padahal awal-awal di berdirinya RE itu kita punya divisi Project Management yang dikomandoi oleh Pak Amir dulu. Tapi begitu Pak Amir nggak di RE, udah itu Project Management udah minduk aja langsung ke Operation Director. Nah, milestone kita sebagai Project Management Group, khususnya Project Management Division, khususnya di Project Management Group, itu kita punya satu ruangan
khusus ini berkat idenya Pak Suratno untuk menyatukan semua PM ya. Nah, ternyata dengan penyatuan satu ruangan, satu tempat semua PM itu efektif sekali untuk membangun team building, untuk membangun kebersamaan sama PM. Yang sebelumnya ada PM yang di bawah sama yang di atas itu untuk kenal aja kayaknya ogah ya, males ya. Yang di atas juga males ke bawah, yang di bawah juga males ke atas. Apalagi yang bawah kan muda-muda dulu. Jadi yang tua juga merasa males lah ke bawah, ngapain juga ke bawah. Tapi sekarang hanya satu ruangan itu bagus lah untuk tim buildingnya. Cuma memang suatu saat kita harus minimal, kalau menurut saya 1 tahun sekali gitu kita harus keluar untuk tim building, karena itu sangat membantu untuk kebersamaan kita, untuk kesoliditas kita, agar dalam pekerjaan sehari-hari kita juga bisa kompak. Nah, terkait dengan kekompakan itu mestinya andainya satu proyek itu punya masalah, nggak ada salahnya satu PM itu curhat ke PM yang lain. Atau kalau memang nggak bisa ke PM yang lain, bisalah ke koordinator PM atau ke GM-nya. Nah, itu dengan maksud untuk pemecahan masalah. Siapa tahu dengan kita ngomong ke PM yang lain itu, PM yang lain bisa bantu. Oh, ini saya kurang tenaga kerja, ini kurang desainer, kurang engineer. Nah, itu sangat membantu sekali untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk yang muda bertanya ke yang lebih senior. Yang senior pun harapannya tidak pelit-pelit membagi ilmu kayak Pak Fatih, Pak Sutarno, Pak Santi, itu banyaklah ilmu yang bisa dibagi ke junior-juniornya. Tapi demikian juga dengan yang junior, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke senior-seniornya. Mungkin ya, untuk kedepannya semangat belajar yang akhir-akhir ini semangatnya luar biasa oleh dikomandoi Pak Suratno, ini memang benar-benar luar biasa untuk semangat belajarnya ya. Kita di awal-awal pandemi itu bahkan seminggu sekali itu nggak bisa istirahat untuk belajar. Jadi semangat itu yang harus kita tetap pupuk untuk menambah wawasan project management, ilmu project management, agar kita dalam menjalankan tugasnya sebagai PM kita benar-benar menguasai scope of work kita. Jadi PM itu beda dengan lead engineer ya, bagi yang baru-baru jadi PM mungkin itu beda dengan lead engineer. Kalau lead engineer itu kan skopnya cuma disiplin ya, tapi kalau PM itu kan menyeluruh, dan 99% pekerjaan PM itu communication. Jadi komunikasi sangat menentukan kesuksesan untuk seorang PM. Harapannya yang baru-baru itu juga tetap semangat untuk belajar, bisa menguasai ilmu project management. Nah, mungkin tahun depan juga Suratno punya agenda yang membumikan PMPOK mungkin ya. Internalisasi ya. Insya Allah tahun depan udah ada lah PMP-nya yang dari kita, mudah-mudahan. Amin. Jadi bisa menularkan untuk ilmu yang masih PM yang masih muda. Meskipun yang muda juga sebenarnya ilmunya udah tangguh juga, kayak Pak Wahyu itu udah hebat itu PMPOK. Hampir certified. Bentar lagi. Mungkin itu aja Pak Suratno dari saya. Bisa dilanjutkan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sudi sharingnya ya. Setidaknya beliau mengingatkan kepada kita ya, sisi kebersamaan diantaranya adalah ketika ada masalah di proyek tidak usah sungkan. Kadang-kadang kalau saya ngajar itu jujur aja ada perasaan beban mental, seolah-olah ini Pak Ratno guruin terus gitu kan. Tapi lebih asik atau lebih enak kalau misalkan teman-teman yang menyampaikan gitu kan. Pak Ratno ini saya kendala misalkan
masalah SPD atau masalah apa nih, atau masalah budget sehat segala macam. Gimana solusinya ya udah nanti paling saya kan menggunakan TBM juga, ayo dipresentasikan di book meeting bareng yang lain kan lebih enak, jadi tidak ada kesan bahwa kita jadi PM nggak bisa gitu kan, dan nggak ada kesan juga saya atau Pak Sudi kesannya guruin terus gitu, karena memang sifatnya kita itu kurang lebih insya Allah. Dan selama ini sedikit banyak sudah kita jalankan, jadi kita happy Tata ini terus kita lanjutkan di 2020. Terus tahun sekali tadi minta ada catering ya, mudah-mudahan nanti kalau kondisinya normal kita lakukan. Plus ada kalau kemarin 2020 tuh sempat ada ide Peten Fun Camp itu kemarin juga masih dimasukkan di workshop kalau kondisinya normal. Gitu. Makasih Pak Sudi sharingnya. Monggo dilanjut ke siapa nih, Mas Rian dulu ya, nanti baru ke sudah disiapin naskahnya kan Mas Rian? Terakhir aja Pak. Lagi ngedit ini. Masih boleh. kirim hari ini. Boleh. Dari siapa dulu nih yang veteran senior kita punya ini? Siapa? Monggo atau mau Pak Tarno? Monggo Pak Tarno. Pak Tarno, Pak Fatih. Mas Bayu belakangan aja lah yang mudah-mudahan. Monggo Pak Tarno. Oke, makasih Pak Sutarno atas kesempatannya. Suaranya kik. Dari Pak Toto. Pak Toto. Kalau dari saya pribadi memang agak bagus ini untuk yang 2020 ini, tapi memang karena kondisi corona ya, jadi kita untuk lebih sering ngumpul agak susah gitu. Untuk kedepannya memang saya setuju dengan Pak Sudi untuk sekali sering ngumpul di luar. Terus juga untuk pemenuhan kebutuhan knowledge itu perlu training seperti yang kemarin kita lakukan di tahun 2020 ke depannya. Terus juga kemarin saya mengenai project ya, kalau mengenai project yang itu saya teringat waktu Pak Komisaris Rekon kemarin ya, itu kita itu kesalahannya di tingkat proposal, jadi itu memang bukan kewenangan kita ya kalau di proposal ya. Jadi proyek yang udah kita dapat ternyata akan merugi, tapi kita mungkin berusaha gimana mengantisipasi proyek yang kita dapat itu dari rugi menjadi untung, itu mungkin ke depan bisa dilakukan trik-triknya kayak apa gitu. Itu harapan saya. Jadi kita yang sudah dapatkan proyek seperti kemarin Pak Heri kan dapat yang dari Kalimantan, tapi dari beberapa perkiraan itu kan akan belum diperhitungkan dalam proposal sebelumnya. Jadi di kedepannya itu mungkin kalau mendapatkan proyek yang seperti itu, karena kita nggak terlibat di proposal, gimana supaya mengendalikan proyek tadi bisa menjadi untung gitu. Mungkin itu aja Pak Suratno yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Tarno atas sharingnya masih terkait kebersamaan dan juga pemenangan proposal. Selanjutnya mungkin Pak Fatih, Pak Sudi punten bisa minta tolong handle sebentar urutannya gitu. Ini Pak Sudi. Oke. Plastik ya. Oke, makasih. Monggo dilanjut Pak Fatih dulu. Ya, terima kasih Pak Suratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, kalau dilihat memang sih saya kalau dari umur ya mungkin senior ya. Tapi terus terang dari segi pengetahuan, kemampuan masih banyak lah kekurangan. Semangatnya masih muda ya Pak? Ya, kalau semangat sih masih muda Pak Hono. Terus terang, saya selama ini kan mungkin sering japri juga ya ke Pak Wahono atau ke Pak Suratno kalau ada masalah proyek. Ya karena selama ini kalau misalkan orang lain ada masalah, sepertinya kita tahulah istilahnya solusinya. Tapi begitu kita kena masalah, sepertinya
bingung sendiri gitu kalau tidak didiskusikan atau dengan teman atau dengan atasan ya. Jadi ya memang sih untuk kebersamaan ini saya menghimbau untuk semua ya supaya terbuka juga. Jadi kalau ada masalah mungkin bagi kita itu berat, tapi begitu kita ungkapkan ke teman kita atau ke atasan kita, ke grup di grup lah misalkan, itu akan terasa menjadi ringan gitu, nggak seberat kalau dipikirin sendiri. Nah itu untuk sarannya. Jadi kalau mengacu ke ini apa tadi, Lika-Liku menjadi keluarga besar PMD ya. Selama tahun 2020 ini sebetulnya kita hampir 75% lebih waktu kita kan Di rumah. di rumah ya. Sekarang ini bisa dibilang kebersamaan kita ada di Zoom. Di Zoom, di online ini. Jadi bisa dibilang gimana ya, selama tahun 2020 memang dengan kita selama ini ada daily toolbox meeting itu memang bagus sekali itu untuk kebersamaan kita. Cuma kadang-kadang ya bagi saya atau mungkin ada yang lain juga kadang-kadang ya merasa memang terikat ya. Kadang-kadang ya kalau misalkan nggak ada sesuatu yang urgent proyek ya memang bisa ikut. Tapi kalau misalkan ada proyek yang ya istilahnya di hari itu harus dituntaskan, kadang-kadang terasa berat gitu. Makanya tapi di sisi lain memang toolbox ini sangat bagus sekali ya, daily ini, dimana kan isinya selain laporan masing-masing proyek itu juga sebagai informasi ke atasan ya, dan juga ke rekan-rekan yang lain. Di situ bisa transparan juga, jadi di situ bisa langsung juga ketahuan kesalahannya ya. Tapi itu supaya jangan ada ditutupi, karena kalau misalkan ada sesuatu yang berat kalau ditutupi jadi ya istilahnya beban tersendiri buat PM yang bersangkutan. Terus untuk Lika-Liku 2020 ini ya yang saya rasakan ya selama ini kan, terutama dulu ya di tahun belakang itu sebelum 2020 Pak Suratno juga biasanya kan kita terima langsung itu laporan itu dari project control kan. Nah sekarang ini sepertinya kita dituntut untuk bisa dibilang menjadi originator ya buat laporan itu, terutama dari untuk project review meeting ini. Meskipun ya terus terang sampai saat ini saya belum bisa full gitu untuk istilahnya kalau bisa membuat sendiri ya, tetap kita mengandalkan dari project control, dan kita hanya ya kalau bisa mereview saja. Tapi kalau misalkan ada cukup waktu untuk koreksi di native filenya ya bisa kita kerjakan sendiri juga. Nah itu mungkin itu dari segi PM ya, untuk pembuatan laporan natifnya. Jadi jelas kita dituntut untuk kalau bisa membuat sendiri ya. Kemudian proyek-proyek selama ini tahun 2020 saya masih ada ya proyek-proyek yang saya bilang relatif kecil ya. Saya nggak tahu nih pembagian distribusinya. Kadang-kadang ya terlalu ini juga ya, proyek yang bisa dibilang di bawah 300 juta misalkan ya. Karena secara schedule biasanya itu kan lebih ketat dan lebih ya istilahnya dari kliennya monitoringnya lebih ini juga ketat juga ya. Mungkin ini karena kita nggak ada yang langsung dapat besar ya, sehingga proyek-proyek kecil kita ambil. Terus sekarang itu juga banyak menyita waktu untuk yang schedule sebulan atau 2 bulan, itu
ya istilahnya lumayan kalau dibandingkan proyek besar malah itu jadi menurut saya jadi secara ini lebih berat dari tanggung jawab itu karena waktu yang singkat itu, padahal dari segi nilai kecil. Nah itu ya untuk dikaliku di PMD-nya. Kalau untuk usulan perbaikan meningkatkan kebersamaan di tahun depan, sepertinya ini wabah COVID ini masih akan terus berlangsung ya. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan, atau mungkin panjang tahun 2021. Tapi mudah-mudahan tahun depan udah ada normalnya lah. Jadi untuk semoga bisa ada mulai kita ke kantor lagi sehingga lebih komunikasi bisa saling ketemu gitu ya. Usulan ya mungkin tadi Pak Wahono ada ini ya mengenai supaya ada acara team building ya. Team building, kaldera. Ya. Kaldera tahap kedua. Ya mungkin ini juga berhubungan ya dengan itu ya untuk menambah kebersamaan misalkan di acara di nanti setelah normal terutama ya makan siang bersama ya sebulan sekali, kemudian makan siang bersama ya sebulan sekali atau per kuartal atau per setahun sekali atau olahraga bersama yang ringan tapi ketemu gitu dalam waktu periode tertentu lah, nggak sebulan sekali. Jadi ya itu bisa meningkatkan kebersamaan kita ya. Kemudian kalau dari sisi ya selama masih COVID ya itu untuk kebersamaan tetap ya toolbox meeting saya kira ya perlu terus dipertahankan ya, dimana kan isinya tidak melulu hanya proyek saja kan, itu ada sosialisasi prosedur, mungkin ada sedikit training yang relatif singkat. Saya kira itu sangat bagus kebersamaan itu toolbox meeting itu. Ya saya kira itu, dan yang paling penting ya seperti tadi Pak Wahono sampaikan juga ya masalah komunikasi itu terutama dalam situasi seperti ini sangat penting. Mungkin teman-teman kita juga kadang merasa late respon misalkan ya, mungkin ya kalau yang situ yang bisa dijawab langsung ya bisa jawab ya atau tidak atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan menggantung jawabannya tidak jelas sementara urgen ya itu sepertinya perlu diinfokan ke yang lain supaya lebih respect lagi. Yang itu aja Pak Hono dari saya. Oh Pak Ratno udah ada ya Pak Ratno. Ya, sementara saya handle dulu. Yeah. Terima kasih Pak Fatih untuk kesan pesannya.